Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Seni Tari dan Drama dengan dosen pengampu Ibu Putri Rahmawati, SPD MSN. Perkenalkan, nama saya Faizatul Muna, saya dari kelas A320 Prodi PGSD dengan NPM 20144600107. Nah, di sini saya akan membuat video tentang analisis dari beberapa video yang telah diberikan oleh Ibu Putri Rahmawati. Yang pertama yaitu tentang identifikasi dari karya tari merak. Cerita dan struktur tari merak berasal dari Jawa Barat. Tarian ini merupakan tarian kreasi baru yang menceritakan tentang keindahan bulu merak, khususnya pada bagian sayap dan ekor burung merak yang memiliki banyak corak warna dan juga yang menarik. Kemudian dalam tarian ini dilakukan secara berpasangan atau berkelompok, jadi tidak dilakukan secara individu atau hanya satu orang saja. Dalam tarian ini biasanya menggambarkan suasana yang ceria dan indah sehingga menarik banyak penonton. Kemudian elemen dan unsur tari merak. Dari analisis saya yang pertama yaitu gerak. Dalam gerak, tari menggambarkan seekor burung merak yang sedang memperlihatkan keindahan bulunya untuk menarik lawan jenis. Oleh karena itu, gerakan yang dilakukan ini ceria, bisa juga lincah seperti itu. Namun, walaupun lincah, walaupun dalam keadaan ceria itu, tarinya tetap dilakukan dengan luas dan gemulai. Kemudian yang kedua merupakan pola lantai. Pola lantai yaitu horizontal, yaitu penari membentuk garis lurus ke samping, kemudian juga melingkar, yaitu penari membentuk garis setengah lingkaran atau melingkar seperti itu. Kemudian tema yang digunakan yaitu mengangkat hewan, yaitu keindahan dari burung merak. Kemudian tata rias. Nah, rias ini digunakan agar si penari itu lebih menjiwai dalam melakukan tarian. Selain itu, selain rias yang juga dapat menjiwai itu yaitu busana. Dari busananya memiliki motif seperti burung merak, baik dari selendangnya, baju, warna pakaian, ataupun sepasang sayap yang digunakan. Kemudian mahkota pun yang digunakan juga menyerupai burung merak. Nah, selanjutnya yaitu properti. Properti yang digunakan itu sangat banyak ya. Properti juga digunakan sebagai pendukung agar tarian lebih dapat menjiwai. Yang digunakan yaitu selendang, siger atau mahkota, kemudian bulu-bulu yang menggambarkan keindahan burung merak, tata cahaya. Kemudian tata cahaya ini lebih berfokus pada penari. Jadi ketika penari itu sedang melakukan tariannya, maka ia akan lebih disorot cahaya tersebut agar tariannya itu lebih detail terlihat oleh penonton. Kemudian waktu pertunjukan. Dari gerakan tari merak yang bermakna ini biasanya ditampilkan pada penghormatan tamu atau saat acara-acara pernikahan. Namun sekarang juga banyak dipentaskan pada acara-acara tertentu. Karakter seni untuk anak SD pada tari merak ini, pada tari ini mengajak siswa untuk mencintai budaya Indonesia, salah satunya dengan mengenal tari-tari tradisional seperti tari merak ini. Dalam tari ini lebih cocok digunakan untuk siswa SD kelas atas, karena menurut saya gerakan ini cukup sulit dan mengandung makna. Jadi jika digunakan pada anak SD kelas bawah, mungkin ia belum terlalu bisa menjiwai tari tersebut. Nah, analisis video yang kedua yaitu analisis komposisi seni, tari, dan drama SD. Tarian yang kedua ini menggambarkan atau menceritakan seorang anak yang dijauhi oleh teman-temannya. Kemudian elemen dan unsurnya yang pertama adalah busana dan rias. Yang digunakan itu simple dan menggambarkan dari kisah kehidupan sehari-hari. Kemudian musik yang digunakan yaitu seperti tabuhan kendang, gamelan, dan lain-lain. Selain musik, dalam tarian drama ini juga menggunakan dialog antar manusia. Kemudian yang ketiga adalah tata letak dan pencahayaan. Tata letak ini menggunakan panggung bertingkat yang ada digunakan untuk menari, kemudian di bawah digunakan untuk drama, bercerita tentang kehidupan itu. Tempatnya luas karena mengandung unsur drama, kemudian cahayanya lebih dominan, kurang cukup terang menurut saya. Jadi untuk memperlihatkan agar cerita itu lebih detail, menurut saya pencahayaannya lebih ditekankan seperti itu. Nah,
Tarian ini merupakan tarian dari Sunda karena dari bahasa dialognya itu menggunakan bahasa Sunda. Kemudian pada video yang kedua ini menggambarkan suatu tari dan drama yang dilakukan oleh anak-anak. Dalam tarian ini biasanya digunakan karakternya bisa digunakan untuk anak SD tingkat tinggi maupun rendah karena tidak terlalu sulit. Tapi yang saya lihat dari video yang kedua ini menurut saya campuran. Jadi ada anak rendah, ada anak SD kelas tinggi. Mungkin yang anak SD kelas tinggi bisa diperankan dalam tarian yang agak sulit, kemudian anak-anak bisa menggunakan tarian yang sederhana saja, kemudian mereka berkolaborasi untuk membuat sebuah drama, seperti itu. Analisis video yang ketiga yaitu komposisi seni tari dan drama SD 2. Pada kisah video ketiga ini menceritakan kisah kehidupan di desa. Terdapat suasana interaksi sosial seperti jual beli, kemudian ada anak-anak yang sedang bermain. Selain itu juga ada di akhir cerita itu terdapat hewan ternak yang dicuri oleh orang. Elemen dan unsur dalam tari tersebut yaitu busana dan rias seperti video yang kedua. Yang digunakan busana dan riasnya itu cukup simpel karena dalam tarian ini mengkisahkan kehidupan sehari-hari. Selain itu juga menggunakan properti-properti agar lebih menjiwai seperti yang pedagang membawa dagangannya seperti itu. Kemudian yang anak-anak juga bermain, ada yang tadi dikisahkan maling, juga ada yang berperan sebagai sapi seperti itu. Kemudian pencahayaannya sudah bagus, sudah lebih terang dari video yang pertama. Karakteristik pada anak SD yaitu selalu mengedepankan pesan moral dan makna agar si anak dapat mendalami peran dan tahu apa moral yang terkandung dalam video tersebut. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.